Selamat datang di DB TV, channelnya edukasi. Kembali lagi bersama saya Nurul Aisyarini, saya adalah pengajar di SMA Doa Bangsa, mengajar mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Yuk, langsung saja ke materinya. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai hakikat demokrasi, sekarang kita akan membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dan ditata nilai sosial budayanya sendiri. Hal itu telah dipraktikkan secara turun-temurun jauh sebelum Indonesia merdeka. Kenyataannya, ini dapat kita lihat pada kehidupan masyarakat sehari-hari yang menerapkan musyawarah dan juga gotong royong dalam menyelesaikan permasalahan bersama-sama yang terjadi di sekitarnya. Kalau misalnya kita bertanya, apa sih demokrasi Pancasila itu? Pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila tercantum dalam sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dengan sila yang lainnya. Hal tersebut senada dengan yang diungkapkan oleh Notonegoro yang menyatakan demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, demokrasi dengan ketuhanan yang Maha Esa. Seluk-beluk sistem serta perilaku dalam menyelenggarakan kenegaraan Republik Indonesia harus taat asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Mengatur dan menyelenggarakan demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan naluri atau kekuatan otot, bahkan kekuatan massa semata-mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan juga kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Kekuatan tertinggi ada di tangan rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang memiliki atau memegang kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan rakyat itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat, MPR, DPR, DPD, dan juga DPRD. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law, yaitu hukum sebagai panglima yang berdaulat dalam sistem politik seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Indonesia menganut pembagian kekuasaan yang bertumpu pada legislatif, eksekutif, yudikatif, sehingga terhindar dari kekuasaan yang terpusat. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengakui hak asasi manusia yang tujuannya bukan saja menghormati hak-hak asasi manusia, melainkan untuk meningkatkan martabat dan derajat manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Untuk menjamin berjalannya sistem demokrasi Pancasila, maka dibutuhkan lembaga yudikatif, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Selanjutnya, ada demokrasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pembatasan terhadap kekuasaan negara, khususnya nih kekuasaan legislatif dan eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi pembatasan atas kekuasaan presiden. Selanjutnya, yang kesembilan, demokrasi dengan kemakmuran. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ternyata ditujukan untuk membangun negara kemakmuran, yaitu welfare state, oleh dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Yang terakhir, nomor 10,
Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi menurut Undang-Undang Dasar NKRI menggariskan keadilan sosial di antara berbagai kelompok, golongan, dan lapisan-lapisan masyarakat. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, atau organisasi jadi anak emas yang diberi berbagai keistimewaan ataupun hak-hak secara khusus. Tidak ada. Apa sih sebenarnya yang menjadi karakter utama dari demokrasi Pancasila itu? Karakter utama demokrasi Pancasila adalah sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tentunya. Dengan kata lain, demokrasi Pancasila mengandung 3 karakter utama, yaitu karakter kerakyatan, permusyawaratan, dan juga kebijaksanaan. Sampai di sini apakah dapat dipahami? Jika ingin sharing dan berdiskusi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke semua orang yang kalian kenal agar tidak ketinggalan informasi di Doa Bangsa TV. Sampai jumpa di Dinamika Demokrasi Pancasila yang part yang kedua selanjutnya.